Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Abu mempunyai sifat basa. Kata alkali ini memiliki kecenderungan bahwa sifat logam alkali dan alkali tanah membentuk basa. Dalam sistem periodik, alkali terletak pada golongan 1A kecuali hidrogen dengan elektron valensi 1, sedangkan alkali tanah terletak pada golongan 2A dengan elektron valensi 2. Kedua golongan ini dimulai pada periode 2. Dengan elektron valensi yang kecil, maka kedua golongan ini sangat mudah melepaskan elektron, yaitu mudah melakukan reaksi oksidasi. Dengan demikian, kedua golongan ini disebut sebagai zat reduktif yang kuat atau reduktor yang kuat. Sifat reduksinya makin ke kiri makin kuat dan makin ke bawah makin kuat. Jadi sifat reduktor alkali lebih kuat dibanding alkali tanah. Berdasarkan mudahnya melepaskan elektron, maka secara umum sifat-sifat kedua golongan tersebut yaitu yang pertama sebagai reduktor kuat, yang kedua mudah bereaksi atau sangat reaktif dengan unsur-unsur non-logam. Yang ketiga, mudah bereaksi dengan air kecuali berilium, sedangkan magnesium bereaksi dengan air panas. Reaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen dan membentuk basa. Yang keempat, oksidanya dalam air bersifat basa sehingga disebut oksida basa. Adapun sifat-sifat periodik unsur alkali dan alkali tanah, yaitu yang pertama jari-jari atom makin ke bawah, jari-jari atom makin besar, berarti makin mudah melepaskan elektron. Yang kedua, keelektronegatifan. Dengan harga keelektronegatifan yang kecil, maka atom logam alkali dan alkali tanah cenderung melepaskan elektron dan membentuk bilangan oksidasi positif dengan atom non-logam. Yang ketiga, energi ionisasi. Untuk alkali tanah, ada energi ionisasi pertama, artinya melepaskan satu buah elektron dari atom. Sedangkan energi ionisasi kedua terjadi dari ion X positif melepaskan satu buah elektron. Sifat-sifat alkali tanah. Yang pertama, sifat fisika. Dari berilium ke barium, jari-jari atom meningkat secara beraturan. Penambahan jari-jari menyebabkan menurunnya energi pengionan dan keelektronegatifan. Potensial elektroda juga meningkat dari kalsium ke barium. Akan tetapi, berilium menunjukkan penyimpanan karena potensial elektrodanya relatif kecil. Yang kedua, sifat kimia. Kereaktifan logam alkali tanah meningkat dari berilium ke barium karena dari berilium ke barium jari-jari atom bertambah besar, energi ionisasi serta elektronegatifan berkurang. Akibatnya, kecenderungan untuk melepas elektron dan membentuk senyawa ion makin kuat. 5. Berilium. Perpaduan antara Be dan Cu menghasilkan logam sekeras baja, maka digunakan untuk pegas dan sambungan listrik. Contoh yang kedua, manfaat yang kedua, logam berilium dipakai pada tabung sinar komponen reaktor atom dan pembuatan salah satu komponen televisi. 6. Magnesium digunakan untuk pembuatan logam paduan atau alloy untuk membuat campuran logam yang ringan dan liat. Manfaat yang kedua, magnesium sulfat digunakan untuk pupuk, obat-obatan, dan kembang api karena magnesium mudah terbakar. Manfaat yang ketiga, magnesium hidroksida sebagai obat mah dan sebagai bahan pasta gigi. 7. Kalsium. CaO dan CaOH2 digunakan dalam industri basa. Yang kedua, gips atau CaSO4 2H2O digunakan dalam bidang kesehatan. Manfaat yang ketiga, kalsium karbonat atau CaCO3 sebagai bahan obat. Manfaat keempat, kalsium dihidrogen fosfat atau CaH2PO42 digunakan sebagai bahan pupuk.
Yang manfaat kelima, kalsium hidroksida CaCO2 digunakan dalam pembuatan basa. Contoh yang keenam, kalsium klorida CaCl2 sebagai pelebur es di jalan. Yang kedelapan, strontium dan barium. Manfaatnya, senyawa strontium dan barium digunakan untuk pembuatan kembang api karena berwarna dan menyala. Manfaat kedua, barium sulfat BaSO4 untuk pembuatan tata sinar X pada perut. Perkenalkan, saya Christine. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh alkali dan alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah natrium. Contoh natrium dalam kehidupan sehari-hari yaitu perasa dalam makanan. Digunakan sebagai garam meja untuk memasak makanan. Yang kedua adalah dalam pengobatan racun. Natrium bikarbonat ini digunakan dalam kasus keracunan karena sil sifat dan obat asam lainnya. Dan yang ketiga adalah dalam pembuatan sabun. Natrium hidroksida ini membantu dalam sponifikasi asam lemak selama proses, karena kemampuannya untuk menginduksi kulit terbakar ketika kristal dapat disimpan di tangan. Dan yang terakhir adalah sebagai pengawet makanan. Natrium bisulfit adalah senyawa natrium yang digunakan sebagai adiktif makanan, terutama dalam pembuatan anggur. Yang kedua adalah contoh litium dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membantu otak dan jantung. Dengan meningkatkan FEGF tersebut, maka pengobatan dengan litium seseorang bisa lebih cepat sembuh dari stroke atau serangan jantung. Yang kedua itu sebagai pembuatan baterai. Litium menjadi salah satu elemen yang penting agar baterai nantinya bisa menghasilkan listrik. Yang ketiga adalah contoh kalium dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menyeimbangkan cairan-cairan dalam tubuh kita. Contohnya kita memakan sayuran-sayuran dalam sayuran-sayuran makanan seperti ubi, brokoli, bayam, dan jamur. Sedangkan kalau buah yaitu pisang, apel, tomat, melon, jeruk, dan labu. Nah, sedangkan kalau kacang-kacangan, kacang merah, kacang polong, kacang almond, dan kacang keledai. Contoh radium dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendeteksi tumor otak, bahan untuk jenis khusus, cairan bekerja di tabung vakum, kondensasi Bose-Einstein, dan yang terakhir adalah membuat magnometer atom. Nah, yang terakhir adalah contoh cesium dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digunakan pada sel fotolasit dan sebagai katalis dalam hidrogenesi senyawa organik. Yang kedua, cesium hidroksida digunakan untuk mengeksa silikon. Jika logam alkali direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan oksida, peroksida, dan superperoksida. Litium menghasilkan litium superperoksida, natrium menghasilkan natrium oksida dan natrium peroksida, kalium menghasilkan kalium peroksida dan kalium superperoksida, rubidium menghasilkan rubidium superperoksida, dan cesium menghasilkan cesium superperoksida. Jika direaksikan dengan halogen, maka rumusnya menjadi 2M ditambah X2 menghasilkan 2MX, dengan X adalah fluor, klorida, bromium, dan iodin. Jika direaksikan dengan hidrogen, maka rumusnya menjadi 2M ditambah H2 menghasilkan 2MH, dengan MH adalah hidrida. Jika direaksikan dengan air, reaksinya ini akan dahsyat. Litium akan bereaksi dengan lambat dan logam lainnya akan menyala. Rumusnya 2M ditambah 2H2O menghasilkan 2MOH ditambah H2. Jika direaksikan dengan asam encer, maka akan terjadi ledakan. Rumusnya adalah 2M ditambah 2H+ menghasilkan 2M+ ditambah H2. Dan jika direaksikan dengan gas amonia pada suhu 400 derajat Celcius, maka rumusnya 2M ditambah AlCl3 menghasilkan 2MnH2 ditambah H2. Kemudian reaksi logam alkali tanah. Jika direaksikan dengan oksigen, maka
Unsur-unsur logam alkali tanah yang diberi lambang M dengan persamaan 2M ditambah O2 menghasilkan 2MO, maka berilium dan magnesium harus dipanaskan sehingga rumusnya menjadi M ditambah O2 menghasilkan MO2. Kemudian jika direaksikan dengan halogen, maka rumusnya menjadi M ditambah X2 menghasilkan MX2, dengan X adalah fluor, klorida, bromium, dan juga iodin. Dan jika direaksikan dengan hidrogen, maka rumusnya M ditambah H2 menghasilkan MH2, dan itu harus dipanaskan. Dan si berilium dan magnesium itu tidak bereaksi. Lalu jika direaksikan dengan nitrogen, maka rumusnya 3M ditambah 2N menghasilkan M3N2, dan harus dipanaskan juga. Dan jika direaksikan dengan air, maka kalium, strontium, dan barium itu direaksikan dengan air panas atau dingin. Kemudian si magnesium itu harus dipanaskan. Tetapi si berilium itu tidak bereaksi sama sekali. Dan jika direaksikan dengan asam, maka persamaan rumusnya menjadi M ditambah 2H+, menghasilkan M2+ ditambah H2. Sekian. Alkali. Proses pembuatan unsur dan senyawa alkali dapat dilakukan dengan cara Brown, yaitu elektrolisis sampaian NaCl. Air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering. Setelah setelah keras, lalu dihancurkan dan dilelehkan. Sedangkan untuk menurunkan titik leburnya, NaCl titik leburnya 801 derajat Celcius ditambahkan dengan 1 bagian CaCl2 hingga titik lebur turun hingga 580 derajat Celcius. Mg atau magnesium. Pembuatan unsur dan senyawa magnesium diperoleh dengan cara Brown, yaitu di mana magnesium diendapkan menjadi magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH 2 kali ke dalam air laut. Setelah itu ditambahkan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya, yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida. Setelah itu elektrolisis leburan kristal magnesium ditambahkan dahulu menambahkan Mg larutan klorida yang mengalami hidrolisis sebagian ke dalam campuran leburan natrium dan kalsium klorida. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya MgO saat kristal MgCl 6H2O dipanaskan, maka Mg tersebut atau magnesium tersebut akan terbentuk melalui katode.